Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntunlah langkah kami, pimpinlah kami, supaya kami boleh mendapatkan sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber hikmat, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Supaya kami boleh mendapatkan hal itu, sebagaimana perempuan Samaria telah menemukan sumber kehidupannya, yaitu di dalam hatinya Engkau telah memberikannya kepada dia, sehingga dia boleh meninggalkan semua dosa dan kesalahannya dan menjadi berkat, menjadi alat Tuhan memenangkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi kekuatan dan kemenangan. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa kita datang di gereja itu mencari apa. Kerap kali kita tanpa sadar, kita hanya mencari kekayaan, jabatan, mencari mungkin sesuatu, tetapi kita lupa dengan sumber berkatnya sendiri. Kita mencari kesembuhan itu benar, tetapi kita lupa dengan sumber kesembuhan itu sendiri. Mungkin kita cari berkat gak salah, tapi kurang tepat karena kita tidak mencari sumber daripada berkat itu sendiri. Kita harus mencari sumber itu semua. Dan itulah kerap kali kita punya pengharapan, tetapi tidak menemukan sumber pengharapan. Kita punya pengharapan tapi tidak berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebab itu kita kerap kali lemah, kita menjadi kecewa, menjadi tidak kuat karena tidak ada pengharapan. Seseorang punya pengharapan, dia akan kuat. Ketika pengharapannya belum terwujudkan, dia akan punya pengharapan lagi bahwa itu akan terjadi. Bukan semakin mundur seperti Abraham. Ketika dia punya pengharapan, walaupun usianya sudah tua, namun imannya tidak menjadi lemah. Bahkan pengharapannya semakin kuat. Itulah orang yang bahagia di dunia ini. Kalau orang di dunia tidak punya pengharapan, dia akan putus asa, dia kecewa, dia stres, dia depresi. Sebab itu saudara, belajar hari ini, apa itu pengharapan dan bagaimana kita mendapatkan pengharapan? Apakah sekedar pengharapan? Ataukah sumber pengharapan? Atau pengharapannya banyak tapi tidak penuh, atau punya pengharapan tapi tidak berlimpah-limpah. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, kita bicara tentang pengharapan, yaitu pertama kita tahu pengharapan itu saudara bisa datang dari dunia, bisa datang dari orang yang menjanjikan kepada kita, bisa dari harta yang kita sebagai warisan. Mungkin kita punya pengharapan karena kita berharap pada seseorang. Nah, tapi kita apakah pernah berharap kepada Tuhan? Kalau berharap pada seseorang itu pengharapan yang bisa sia-sia, kerap kali tidak terbukti sebagaimana yang kita harapkan. Mungkin berkurang, tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, itulah sumber pengharapan. Ketika sumber pengharapan, kita akan tahu dia tidak akan pernah habis. Dia seperti aliran air yang tidak pernah habis. Sebagaimana perempuan Samaria yang mempunyai suami 5, belum yang lainnya. Saudara, ketika dia menimba air dan Tuhan berkata, kalau kamu percaya, aku akan memberikan kepada kamu sumber itu, air itu. Nah, akhirnya dia menemukan melalui perkataan Tuhan, dan dia tahu Tuhan sebagai Mesias, dan dia percaya disitulah timbul sumber pengharapan. Dia meninggalkan air, meninggalkan dosanya sebagai wanita berdosa. Dia bisa membawa orang satu kota kecil itu datang kepada Tuhan. Padahal saudara, tidak 1 jam yang lalu dia bisa sebagai wanita pendosa. 1 jam kemudian dia bisa membawa jiwa. Ayo orang-orang Kristen, orang percaya, saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa egois, tapi bawalah jiwa-jiwa karena kita punya sumber pengharapan itu yang mengalir dalam hati kita. Oke, kita bicara sumber pengharapan. Kalau kita punya sumber pengharapan Yesus di dalam kita, jadi jangan cari di gereja berpengharapan kepada pendeta, kepada orang kaya, kepada orang-orang yang pandai, yang bisa menolong kita. Itu sarana. Tetapi tetap poinnya adalah Tuhan sebagai sumbernya. Jangan sarananya yang dikejar. Saudara, di gereja marilah kita bertobat. Jangan lagi saudara menjadikan gereja tempat untuk mengejar kekayaan. Tapi carilah pribadi Tuhan dan Roh Kudus itu sendiri.
melalui firman Allah. Sebab itu dikatakan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman. Berarti iman kita, saudara, diberi Tuhan itu punya sumber pengharapan, akhirnya menimbulkan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita punya sumber pengharapan, saudara, kita akan punya damai dan sukacita, iman kita tetap utuh. Tapi kalau kita nggak punya pengharapan, iman kita runtuh, berpengharapan kepada orang, tidak punya damai sejahtera, kita tidak punya sukacita. Nah, kalau kita lihat, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ya, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Banyak orang, saudara, punya pengharapan, tapi tidak berlimpah-limpah. Kenapa? Karena tidak bergaul dengan Roh Kudus. Marilah kita, saudara, bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka pengharapan kita berlimpah-limpah. Sehingga kita memberi kekuatan kepada orang. Saudara, saya ingin saudara untuk mengetahui arti penuh dan arti banyak. Kalau penuh itu satu bidang, saudara, dia itu kalau diisi air seperti ini, dia penuh. Kalau penuh berarti saudara tidak ada tempat untuk yang lainnya. Tetapi kalau banyak, saya punya tempat ya seperti ini besarnya. Tetapi lebih banyak dari ini, saudara, airnya segini, banyak, tetapi tidak penuh. Ada separuh tempat kosong. Kebanyakan orang berkata, aku banyak pengharapan, tapi tidak penuh pengharapan, saudara. Sehingga, saudara, kalau tempatnya dia yang besar ini, separuhnya ada pengharapan, separuh kosong, diisi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, saudara, dan sebagainya. Maka pengharapan ini akan terkikis. Tetapi kalau kita punya hanya cuman kecil saja, tetapi penuh dengan pengharapan, maka tidak ada tempat yang kosong yang diisi oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Sebab itu arti penuh dan banyak itu harus dibedakan. Saudara, saya banyak, saudara, tapi apakah kita penuh? Sehingga firman Tuhan berkata penuh iman, saudara, penuh roh, bukan banyak. Banyak orang, saudara, aku banyak roh, ya mungkin roh apa saya tidak tahu, saudara. Tetapi kalau penuh roh, itu satu roh, satu tempat, Roh Kudus memenuhi kita. Demikian juga kita harus belajar, saudara, jangan punya pengharapan Pak, sama orang kaya ini, sama guru ini, sama orang tua saya, sama teman saya, sama teman gereja saya, sama ini, banyak pengharapan tapi tidak penuh. Kalau Tuhan datang kepada kita, saudara, maka kita tidak banyak pengharapan, tapi penuh pengharapan. Sehingga ketika penuh, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, saudara, semuanya itu tidak ada tempat di tempat itu. Ingat hari ini, apakah engkau khawatir, cemas, takut, walaupun punya pengharapan? Berarti itu banyak tidak penuh. Tetapi kalau engkau, saudara, ada khawatir tapi hilang, takut hilang, Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala khawatirmu. Karena kita penuh, maka terlemparlah kekhawatiran, ketakutan itu. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, janganlah hidup di dunia ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Janganlah kita takut sehingga kita menipu orang. Tetapi biarlah hari ini hatimu dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Sehingga tidak ada tempat untuk hal-hal yang jahat dan yang buruk itu ada. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun juga, pekerjaan, karir, studi, keluarga, kekhawatiran, ketakutan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan bagi saudara yang punya sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit, saya berdoa, di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Karena Tuhan berkata, imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah kuat. Dalam nama Yesus, supaya engkau diberkati, diberikan hikmat dan jalan keluar. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.